Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Hingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka untuk menjalankan salah satu dari begitu banyak kewajiban yang diwajibkan kepada kita semua, yaitu menuntut ilmu agama. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa talabul ilm atau menuntut ilmu agama ini merupakan wasilah agar dimudahkan jalan kita menuju ke surga Allah Jalla wa'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian kita tentang kitab Sahih Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di mana di dalam kitab ini terhimpun begitu banyak hadis yang mengajarkan kepada kita kaum muslimin tentang adab, tata cara dalam melakukan segala perbuatan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Di dalamnya terdapat begitu banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan etika yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin dalam melakukan segala tindakan. Dan pada pembahasan terakhir kita tentang kitab ini, kita telah membahas sampai pembahasan kita pada bab yang menerangkan tentang bagaimana seharusnya sikap seorang muslim ketika ditinggal mati oleh anak-anaknya. Maka ini telah kita bahas dan telah kita pelajari bersama bahwa seorang muslim yang ditinggal mati oleh anak-anaknya, maka kewajiban bagi dia adalah bersabar atas musibah ini. Kita tahu bahwa meninggalnya seorang anak ini merupakan musibah yang sangat besar yang dialami oleh para orang tua. Pun demikian kondisinya, kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dalam menghadapi musibah tersebut. Seiring dengan besarnya musibah yang dihadapi oleh seorang, dan seiring dengan bertambah sabarnya
kualitas seseorang dalam menghadapi musibah-musibah tersebut, maka akan semakin besar pula ganjaran yang didapatkan oleh dia. Dan di antara ganjaran bagi orang yang bersabar ketika ditinggal mati oleh anak-anaknya adalah bahwa anak-anaknya tersebut yang telah meninggal dunia tersebut akan diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada kedua orang tuanya yang bersabar. Mereka akan menunggu nanti di akhirat kedatangan orang tuanya. Kemudian orang tuanya akan dipegangi oleh mereka dan mereka tidak akan melepaskan pegangan tangannya tersebut sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka semua untuk masuk ke dalam surga. Ini bagi orang yang bersabar. Bersabar dan mengharapkan pahala dari peristiwa, dari musibah yang dihadapi berupa meninggalnya seorang anak yang dia miliki tersebut. Nah, ikhwan wa akhwati fillah, azanillah wa iyyakum, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita kepada bab yang berikutnya, di mana bab yang berikutnya ini menjelaskan kepada kita tentang cara atau bagaimana cara kita bersikap terhadap budak-budak yang kita miliki. Jadi pembahasan yang akan kita bahas saat ini adalah tata cara memperlakukan budak. Walaupun pada zaman kita sekarang ini perbudakan sudah tidak ada, namun ini penting untuk kita pelajari, penting untuk kita ketahui, karena supaya apa? Supaya ilmu ini, ilmu yang dari Rasulullah SAW ini bisa turun temurun kita ajarkan, kita wariskan, kemudian kita sebarkan. Karena kita tidak tahu kondisi yang akan datang seperti apa. Bisa jadi di kondisi yang akan datang nanti akan kembali lagi masa perbudakan. Dan ketika masa itu kembali, dikhawatirkan ketika kita sudah malas untuk membahas permasalahan ini, nanti mereka orang-orang di akhir zaman nanti mereka akan kebingungan ketika memperlakukan budak-budak mereka. Maka walaupun sekarang ini sudah tidak ada, tapi ini tetap perlu untuk dibahas, perlu untuk kita pelajari. Dan ini merupakan salah satu ilmu yang diwariskan, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita akan membaca dahulu hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala terkait dalam masalah ini. Beliau membawakan di sini di dalam kitab sahih ini, Sahih Adabul Mufrad ini, beliau membawakan dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis dari Abdullah wa Ibnu Mas'ud. Maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud, anaknya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ajibud da'i wa la taruddul hadiyah wa la tadribul muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, Rasul mengatakan ajibud da'i, penuhilah undangan atau jawablah seruan. Maknanya luas, namun para ulama memaknakan di sini maksudnya undangan di sini adalah undangan untuk acara-acara tertentu seperti walimah dan lain sebagainya. Ajibud da'i, penuhilah undangan. Ini termasuk adab sesama muslim, yaitu apabila kita diundang maka kita datang, kita penuhi ya. Jika memungkinkan. Artinya kita tidak boleh menggampangkan untuk kemudian tidak mendatangi undangan. Diundang oleh saudaranya, lah males, mau datang males, padahal dia mampu ya. Atau bahkan mungkin rumahnya dekat,
berjalan saja sampai, tapi dia tidak mau datang. Nah, ini tidak dibenarkan. Ini menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Rasul mengatakan atau memerintahkan kepada kita untuk memenuhi undangan apabila kita diundang. Wala taruddul hadiyah. Jangan engkau menolak pemberian hadiah dari saudaramu. Ini juga termasuk adab. Ketika kita diberi, maka kita terima. Entah kita mau atau tidak terhadap pemberian tersebut, itu urusan belakang. Yang penting kita terima dahulu hadiah tersebut. Hikmahnya apa? Untuk menyenangkan hati saudara kita. Kita pada umumnya akan merasa kecewa ketika kita sudah berupaya untuk memberikan sesuatu kepada saudara kita, kemudian pemberian tersebut ditolak. Udah nggak usah, saya nggak mau menerima pemberian dari kamu misalnya. Maka nanti akan timbul perasaan-perasaan yang tidak enak. Dan ini mencegah seorang mendapatkan kebaikan. Ketika kita memberikan hadiah, niat kita baik, tapi ditolak oleh orang lain. Jadi kita cuma mendapatkan pahala niat. Maka termasuk adab ketika kita diberikan sesuatu, kita harus menerimanya. Entah kemudian kalau kita tidak mau terhadap pemberian tersebut, bisa kita sedekahkan lagi. Kita berikan kepada orang lain lagi dan lain sebagainya. Pokoknya yang penting ketika diberi, terima dulu. Nanti urusan mau diapakan hadiah tersebut, urusan belakangan. Ini adab. Wala tadribul muslimin, dan janganlah kalian memukul kaum muslimin. Secara umum Rasulullah SAW di dalam hadis ini memerintahkan kepada kita untuk tidak memukul kaum muslimin, tidak berbuat zalim kepada kaum muslimin. Masuk di sini, masuk dalam makna muslimin di sini orang-orang yang merdeka maupun para budak. Para budak, kalau dia muslimin, maka masuk ke dalam larangan Nabi SAW dalam hadis ini. Jadi kenapa Rasulullah atau Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini ke dalam bab yang sedang kita bahas ini, yaitu tata cara memperlakukan budak. Karena di sini ada lafadz yang umum, ada larangan yang sifatnya umum yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Wala tadribul muslimin. Jangan engkau memukul kaum muslimin. Termasuk dari kata muslimin, orang yang merdeka maupun para budak belian. Ini secara zahir, makna dari hadis ini bisa kita fahami bahwa kita sebagai kaum muslimin tidak boleh memperlakukan budak dengan semena-mena. Dari zahir hadis yang kita baca ini. Kemudian hadis yang kedua, di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan 3 hadis. Hadis yang kedua adalah dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kana akhir kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali radhiyallahu ta'ala anhu ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Beliau mengatakan bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat terakhirnya, perkataan terakhirnya sebelum beliau wafat. Detik-detik ketika menjelang beliau wafat itu, beliau memberikan wasiat. Wasiatnya apa? As-salah, as-salah. Ittaqullah fima malakat aimanukum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat, kata Ali radhiyallahu taala anhu, wasiat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayat beliau, yang pertama tentang salat. As-salah, as-salah. Ini menunjukkan bahwa salat ini adalah perkara yang sangat penting. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak meninggal dunia pun, di antara sekian banyak amal soleh yang bisa kita kerjakan, Nabi tidak menyuruh kita al-jihad, al-jihad, atau az-zakah, az-zakah.
dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah SAW menekankan kepada umatnya, ya, karena di akhir-akhir hayatnya harus ada suatu wasiat yang sangat penting yang perlu disampaikan kepada umat manusia. Setelah ini beliau tidak akan lagi bisa memberikan wasiat. Maka beliau menekankan di akhir-akhir hayatnya untuk menjaga salat. As-salah, as-salah. Salat, salat. Karena apa? Salat ini merupakan tiang agama. Dzirwatus sanamil Islam. Tiangnya agama. Kalau kita tidak memperhatikan salat ini, maka dikhawatirkan agama kita akan runtuh, ya. Orang yang terbiasa menggampangkan sholat, kemudian dia meninggalkan sholat, ya, maka dikhawatirkan agamanya akan runtuh. Bahkan para ulama, sebagian besar para ulama mengatakan orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, maka dia harus mengulang lagi syahadatnya, ya. Dia telah dihukumi keluar dari agama Islam. Ini masalah sholat. Dan di dalam rukun Islam sendiri, sholat ini diletakkan setelah syahadat. Rukun sholat diletakkan setelah syahadat, setelah tauhid. Jadi setelah kita mentauhidkan Allah, itu yang utama. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dulu. Baru kemudian apa yang harus kita pelajari setelah mentauhidkan Allah? Jangan pelajari yang lain, pelajari dulu masalah sholat. Itu urutannya. Jangan mempelajari dulu masalah zakat, jangan mempelajari dulu masalah haji dan lain sebagainya. Salat dulu kita pelajari, kemudian kita amalkan dengan baik, baru mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini penting, masalah salat. Kemudian beliau mewasiatkan berikutnya, setelah beliau memberikan wasiat tentang salat, Rasulullah SAW mengatakan, bertakwalah kalian terhadap budak-budak yang kalian miliki. Rasulullah SAW memberikan wasiat agar kita umatnya berbuat baik kepada budak-budak yang dimiliki oleh kaum muslimin. Nah, zahir dari hadis ini jelas bahwa kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk berbuat baik kepada budak, dan ini adab, ya, etika yang harus kita kerjakan ketika kita mempunyai budak. Hadis yang ketiga dibawakan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, annahu kana yaqulu linnas. Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu ini, beliau pernah berkata kepada manusia, nahnu a'rafu bikum minal bayatirati bid-dawab. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ini mengetahui tentang kalian, lebih mengetahui tentang kondisi kalian dibandingkan al-bayatirah. Al-bayatirah ini disebutkan adalah dokter hewan, ya. Jadi kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kami lebih tahu tentang kondisi kalian dibandingkan dokter hewan terhadap binatang yang sedang dia periksa. Qad arafna khiyarukum min syirarikum. Kami telah mengetahui atau bisa membedakan mana di antara kalian orang-orang yang baik dan mana di antara kalian orang-orang yang buruk. Kemudian beliau menjelaskan, wa amma syirarukum falladzi la yurja khairuhu wa la yu'man min syarrih. Orang yang buruk di antara kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang yang tidak bisa merasa aman dari keburukannya. Saking buruknya sampai-sampai kebaikannya aja tidak diharapkan oleh orang lain. Apalagi keburukannya akan ditakuti oleh orang lain. Ini seburuk-buruk manusia, ya. Kemudian beliau mengatakan, wala yu'taqu muharraruhu, dan orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang tidak mau membebaskan atau melepaskan budak yang telah merdeka. Ada budak, dia sudah merdeka, tapi oleh tuannya ini tidak mau dilepaskan, tetap
diperlakukan sebagai budak, disuruh-suruh dan lain sebagainya. Ketika budaknya ini hendak pergi, tuannya ini mengklaim bahwa dia masih menjadi budaknya, statusnya masih menjadi budaknya. Artinya tidak mau kehilangan orang ini, padahal orang ini telah merdeka. Nah, ini adalah sejelek-jelek manusia. Afwan, tadi ada yang tertinggal. Ya. Pertama beliau mengatakan, amma khiyarukum falladhi yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari kejahatannya. Artinya orang lain itu, kalau orang lain tidak khawatir dia akan berbuat jahat. Karena dia orang yang baik, dikenal sebagai orang yang baik. Dan dia diharapkan kebaikannya oleh orang lain. Manfaatnya diharapkan oleh orang lain. Ini adalah khiyarukum, kata Abu Darda, orang yang paling baik di antara kalian. Makanya dalam sebuah hadis, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepada manusia. Sehingga manusia ketika ada orang itu diharapkan kebaikannya. Orang selalu mengharapkan kebaikannya, mengharapkan manfaatnya. Itu adalah orang yang paling baik. Ya. Maka di sini tersirat anjuran agar kita senantiasa menyebarkan kemanfaatan kepada umat manusia, berbagi dan lain sebagainya, memberi sedekah dan lain sebagainya, supaya kita menjadi manusia yang paling baik. Nah, kemudian yang menjadi syahid, yang menjadi inti dari pembahasan kita dan sesuai dari bab yang kita bahas adalah perkataan Abu Darda yang mengatakan wala yu'taku muharrarahu, yaitu orang yang tidak mau melepaskan budak yang telah merdeka. Orang yang statusnya telah merdeka tapi dia tidak mau melepaskannya, masih dianggap sebagai budaknya, masih disuruh-suruh dan lain sebagainya. Ya. Ini adalah syirarukum, kata Abu Darda, orang yang paling buruk di antara kalian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ketiga hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa agama Islam ini menuntut kepada umatnya, yaitu umat Islam, agar memperlakukan budak-budak kita dengan baik, memperlakukan budak-budak kita dengan baik, dan tidak pula menzalimi mereka. Terkait dengan masalah perbudakan, maka Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam rahimahullahu taala di dalam kitabnya Taisirul Alam fi Syarhi Umdatul Ahkam, beliau mengatakan bahwa ada sebagian orang itu yang menjadikan masalah perbudakan ini sebagai senjata untuk menyerang kaum muslimin. Bagaimana bentuk serangan mereka terhadap kaum muslimin menggunakan permasalahan perbudakan ini? Mereka mengatakan bahwa agama Islam ini adalah agama yang tidak manusiawi, agama yang bengis, yang mohon maaf biadab. Karena apa? Karena agama Islam melegalkan perbudakan. Ya. Agama Islam melegalkan perbudakan, dan ini sering digunakan oleh orang-orang yang membenci agama Islam. Ya. Dijadikan sebagai senjata untuk menghina agama Islam, menghina umat Islam. Ya. Karena apa? Karena melegalkan perbudakan. Dan memang perbudakan itu dilegalkan oleh agama Islam di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Di dalam agama kita memang kita membahas masalah perbudakan ini, ya. Masalah perbudakan ini. Jadi memang benar kalau kita ini melegalkan perbudakan. Kalau syariat Islam ini melegalkan perbudakan, dan syariat perbudakan ini akan terus ada sampai nanti hari kiamat, ya. Sampai tegaknya hari kiamat. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitabnya yaitu Minhajul Muslim, beliau mengatakan bahwa perbudakan itu sudah terjadi dari beribu-ribu tahun lamanya. Sebelum datangnya agama Islam,
sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, bahkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pun perbudakan itu sudah ada, jauh sebelum masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada. Jadi perbudakan itu sudah ada. Bahkan beliau mengatakan perbudakan ini telah dijumpai di kalangan bangsa-bangsa yang kuno seperti bangsa Romawi, Yunani, kemudian Hindi, Mesir, Cina, dan lain sebagainya. Itu mereka sudah melakukan praktek-praktek perbudakan jauh sebelum agama Islam datang. Bahkan beliau mengatakan, Syekh Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan, masalah perbudakan ini juga telah disinggung, telah disebutkan di dalam kitab-kitab samawi seperti kitab Taurat dan Injil. Artinya, ketika ada orang-orang yang menyalahkan kaum muslimin, yang menghina agama Islam dengan mengatakan agama Islam adalah agama yang tidak beradab, agama yang bengis, agama yang tidak manusiawi, yang tidak memperhatikan hak asasi manusia dan lain sebagainya, karena melegalkan agama Islam, maka kita katakan kepada mereka bahwa perbudakan ini sudah ada jauh sebelum Islam datang. Dan apa yang mereka kerjakan? Apa yang agama mereka kerjakan? Apakah agama mereka pernah mengatur tentang masalah perbudakan ini? Enggak. Justru agama Islam ini datang untuk memberikan aturan-aturan, untuk mengatur masalah perbudakan ini supaya manusia tidak berbuat seenaknya sendiri kepada budak. Jadi bukannya Islam ini yang memunculkan perbudakan, tidak. Islam datang untuk memberi aturan, untuk mengatur, untuk mengatur sesuatu yang sudah pernah ada, yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, kemudian adapun sebab-sebab perbudakan, Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala mengatakan, sebab-sebab perbudakan itu ada perbedaan antara orang-orang kufar sebelum datangnya kaum muslimin dan orang-orang Islam dalam menetapkan seseorang itu sah statusnya sebagai budak. Orang-orang sebelum Islam, orang-orang kufar yang menuduh kaum muslimin itu adalah orang-orang yang bengis dan tidak beradab dan lain sebagainya. Mereka ketika menetapkan perbudakan, mereka menetapkan perbudakan dengan setidaknya ada 3 alasan untuk menetapkan seseorang itu jatuh atau sah menjadi budak. Ini yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu sebelum datangnya Islam. Yang pertama, orang itu bisa menjadi perbudakan karena peperangan. Dia menjadi tawanan perang, kalah ketika berperang, ditawan, kemudian dijadikan budak. Kemudian yang kedua, karena kemiskinan, karena faktor kemiskinan, sehingga seorang menjual anaknya. Ada orang yang menjual anaknya, ada yang seorang suami menjual istrinya untuk menjadi budak dan lain sebagainya. Jadi diperjualbelikan anggota keluarganya karena kemiskinan. Dan kemiskinan yang dilanda oleh orang-orang terdahulu mungkin lebih parah daripada kemiskinan yang melanda orang-orang di akhir zaman seperti kita ini, sehingga mengharuskan mereka untuk menjual anak-anaknya, menjual anggota keluarganya, istrinya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, faktor yang menyebabkan seorang itu menjadi budak di masa lalu sebelum Islam datang adalah karena perampokan atau pembajakan. Jadi diceritakan dahulu bahwa orang-orang Eropa, segerombolan orang-orang Eropa itu mereka datang ke Habasyah atau mana Habasyah itu? Ethiopia. Dan mereka menawan orang-orang negro di sana. Dirampok, dijarah, dijajah, kemudian orang-orang yang berkulit hitam di sana dibawa secara paksa dengan segerombolan orang-orang Eropa ini, kemudian diperdagangkan, diperjualbelikan sebagai budak. Ini kondisi
di masa lalu, ya, dalam menetapkan perbudakan. Ya. Sedangkan kaum muslimin ketika Rasulullah SAW datang, agama Islam ini datang, kemudian agama Islam ini dia tidak menghapus perbudakan, tidak, hanya mengatur, memberikan aturan, kemudian dipersempit cara menetapkan seseorang menjadi budak, yaitu dengan hanya diberi satu faktor saja seseorang itu bisa menjadi budak, yaitu akibat peperangan. Sudah, hanya itu saja. Ketika kita berperang melawan orang-orang kufar, kemudian ada dari mereka kalah, kemudian ada dari mereka kita tawan, baru kemudian bisa dijadikan sebagai budak. Itu pun harus dengan persetujuan amir, dengan persetujuan pemimpin, ya, yang memimpin peperangan ketika itu. Kalau tidak ada lagi pilihan kecuali menjadi budak, barulah dia sah menjadi budak ketika itu. Ya. Kalau hanya ditawan saja, tidak menjadi budaknya siapapun, dia ditawan untuk nanti dijadikan sebagai alat tukar untuk menukar tawanan kaum muslimin yang ditawan oleh orang-orang musyrikin misalnya, maka dia tidak boleh dijadikan budak. Ya. Jadi dia akan sah menjadi budak sesuai dengan keputusan pemerintah, keputusan amir. Jadi dipersempit kemungkinan seseorang itu untuk menjadi budak. Ya. Tidak seperti orang-orang musyrikin, ya, yang menjadikan segala cara untuk memperbudak umat manusia. Bahkan ada yang mengatakan ada orang yang mencuri, ketangkep, dia dijadikan budak oleh orang yang dicuri, oleh korbannya. Kalau tidak dibunuh, kalau tidak mau diancam mau dibunuh, jadi budak atau mau dibunuh, ya. Sehingga dia menjadi budak, diperlakukan dengan semena-mena. Nah, ini berbeda cara menentukan budak antara kaum musyrikin dengan orang-orang Islam. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kedua berikutnya adalah tentang bagaimana kita memperlakukan budak, ya. Sebagaimana hadis yang di awal tadi, sebagai muqaddimah yang telah kita baca dalam bab ini, kita telah membaca 3 hadis yang intinya makna zahir dari ketiga hadis tersebut, kita diperintahkan untuk bersikap baik kepada budak dan tidak boleh berbuat jahat, berbuat zalim kepada mereka, memukul mereka dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan, ya. Dan ini berbeda kondisinya dengan orang-orang kufar di masa lalu ketika mereka memperlakukan budak, ya. Perlakuan manusia terhadap budak itu dibedakan antara kaum muslimin dan orang-orang kufar. Orang-orang kufar ketika mereka memperlakukan budak, mereka tidak berpikir apapun. Mereka menganggap budak itu sebagai sebagai orang yang rendah, ya, yang tidak ada harganya, bahkan dianggap seperti binatang dan lain sebagainya. Sehingga mereka bebas memperlakukannya dengan apapun yang mereka inginkan. Dipukuli, tidak diberi makan, disuruh tinggal di kandang dan lain sebagainya, disuruh tanpa diberi upah dan lain sebagainya. Itu perlakuan orang-orang kufar. Dan ini bukan hanya sekedar dongeng, tapi sudah terbukti nyata dan begitu banyak kisah-kisah yang menunjukkan, membuktikan hal ini. Kita lihat contohnya para sahabat Nabi SAW dahulu. Banyak juga di antara para sahabat Nabi SAW ini yang mereka dulunya dari kalangan budak, seperti Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu. Ya, Bilal bin Abi Rabah. Beliau adalah salah seorang sahabat mulia dari kalangan budak dulunya, ya. Beliau pernah dijadikan budak oleh Umayyah bin Khalaf. Beliau disiksa habis oleh tuannya ini. Dicambuk, dipukuli dan lain sebagainya. Apalagi ketika dia ketahuan masuk Islam, ya. Disuruh melepaskan bajunya, dijemur di tengah padang pasir, teriknya panas matahari, kemudian ditindih perutnya dengan batu yang sangat besar, ya, untuk kembali murtad. Ada juga sahabiah bernama Zinnirah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah salah satu budak yang dimiliki oleh Abu Jahal.
Ketika beliau masuk Islam, ada salah satu pembantunya Abu Jahal ini yang mengetahui hal itu. Kemudian diberitahukan kepada Abu Jahal. Dikisahkan kemudian Abu Jahal ini marah, dia dipanggil, disiksa, dipukul dari pagi sampai malam. Dipukul terus menerus. Disuruh kembali untuk meninggalkan agamanya Nabi Muhammad SAW. Tapi dia tidak mau. Bahkan yang paling parah adalah dipukul matanya sampai mengeluarkan darah. Kemudian Abu Jahal tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, itu yang membuatmu buta, yang membuat matamu berdarah itu karena kualat dengan Lata, Uzza dan lain sebagainya, dengan berhala-berhala itu. Sambil tertawa dia. Ya. Kemudian qadarullah diceritakan keesokan harinya, malamnya itu Zinnira ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keteguhan hatinya di atas agama Islam dan lain sebagainya. Dia meminta pertolongan kepada Allah. Tiba-tiba pagi harinya matanya sudah sembuh, ya, sudah sembuh. Dan ketika dia hendak disiksa lagi, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melihat beliau dan dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini adalah contoh perlakuan orang-orang kufar terhadap budak-budak mereka, di mana mereka tidak memberikan perlakuan yang sangat baik kepada, jangankan sangat baik, perlakuan baik itu tidak pernah diberikan kepada budak-budak yang mereka miliki. Berbeda dengan orang Islam. Agama Islam memang tidak menghapus perbudakan, tapi agama Islam mengajarkan kepada kaum muslimin yang memiliki budak untuk berbuat baik kepada mereka. Untuk berbuat baik kepada mereka. Bahkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari bil junubi wal jaril junubi was sahibi bil janbi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum. Berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tua, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga, baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, yang mempunyai hubungan kerabat dengan kita ataupun tidak. Kemudian berbuat baik kepada istri-istri kita, keluarga kita. Berbuat baik kepada ibnu sabil, orang yang safar, bepergian kemudian kehabisan bekal. Kemudian yang terakhir kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada budak-budak yang kita miliki. Al-Quran yang memerintahkan. Walaupun mereka adalah budak, tapi kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahkan mengatakan ittaqullaha fima malakat aymanikum, ya, seperti hadis yang kita baca tadi. Beliau berwasiat untuk bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada budak-budak yang kita miliki. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah memerintahkan kita, umatnya yang memiliki budak, untuk tidak mengabaikan mereka dalam segala hal, bahkan dalam hal makan dan minum dan memberi pakaian itu harus diperhatikan. Tidak boleh dia diberi makanan sisa, makanan basi dan lain sebagainya, diberi baju pakaian yang sobek-sobek, compang-camping dan lain sebagainya, nggak boleh. Dia harus diberi makanan dengan makanan apa yang kita makan dan diberi pakaian sesuai dengan pakaian yang kita pakai. Tidak boleh baju yang jelek-jelek yang diberikan kepada dia, makanan yang sudah tidak layak makan, sudah expired, sudah kadaluarsa diberikan kepada budak. Alah, cuman budak ini, ya, nggak boleh seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallifu minal amali illa ma yutiqu. Ya. Kewajiban bagi orang yang mempunyai budak adalah memberinya makan, kemudian memberikannya pakaian, dan tidak memberikan beban sesuatu yang tidak mampu dikerjakan oleh budak tersebut. Ya. Kita membebani budak saja nggak boleh. Kalau orang kufar beda, dia dipaksa untuk melakukan sesuatu, kalau tidak mau dipukul. Ya. Kalau nggak mau disiksa, dipukul dan lain sebagainya. Kalau orang Islam tidak, diatur oleh agama Islam ini cara memperlakukan budak. Bahkan agama Islam ini mengangkat derajat budak. Dari yang sekedar budak diangkat menjadi saudara,
bagi pemiliknya, bagi tuannya. Rasulullah SAW bersabda, inna ikhwanakum khuwalukum, ya. Ja'alahumullahu tahta aidikum, faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbishu mimma yalbas wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya budak-budak kalian itu adalah saudara-saudara kalian. Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan mereka, menjadikan mereka itu di bawah tanggunganmu, ya. Kemudian kalau mereka itu saudara bagi kalian, maka hendaknya kalian memberikan dia makan, kemudian kalian memberikan dia baju yang layak untuk dikonsumsi dengan mereka dan layak dipakai oleh mereka. Dan hendaknya janganlah kamu memberikan suatu beban yang tidak mampu dia kerjakan. Kalau engkau memberikan beban yang tidak mampu engkau kerjakan, fa'ainuhum, maka bantulah mereka. Bantulah budak-budakmu itu. Ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin dalam memperlakukan budak-budak yang kita miliki. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah Isya. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ini, sedikit masalah perbudakan ini pada kesempatan yang pertemuan terakhir di bulan ini. Nah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah lebaran, ya. Setelah lebaran dan kita selama Ramadan insyaallah diliburkan dahulu. Insyaallah diliburkan terlebih dahulu. Baik, ini kiranya apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan keilmuan kita. Akhirnya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.